Sudah dilumpuhkan sama polisi. Inilah detik-detik penangkapan seorang pemuda yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Itu parahnya Pak ya? Mana? Pelaku melancarkan aksinya dengan cara aniaya ibunya dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur di kebun miliknya. Bukan hanya itu, kepala dusun setempat juga menjadi korban penganiayaan dan mengalami luka berat di bagian wajahnya. Menurut kesaksian keluarga, 3 hari sebelum kejadian, korban yang diduga menderita gangguan jiwa sempat dirantai dan diikat oleh keluarganya karena kerap mengamuk. 2 hari berselang, rantai pelaku terlepas dan kemudian pelaku menyerang ibunya menggunakan senjata tajam yang saat itu berada di kebun. Dari pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah semua dan alhamdulillah tadi pagi itu pelaku sudah tertangkap, sudah diamankan. Kalau modusnya awalnya kan si pelaku ini TSK ini dipasung, diikat oleh pihak korban, keluarga korban bahwasanya ada indikasi diduga mengalami gangguan jiwa. Jadi pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa atau merupakan orang dalam gangguan jiwa. Saat ini polisi masih akan mendalami motif terkait pembunuhan tersebut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainus melaporkan. Pelaku pembunuhan bocah di dalam karung di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang ke hutan oleh pelaku. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang dengan cara dibungkus karung di hutan sekitar 150 meter dari rumahnya oleh pelaku. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan menggunakan 2 ekor anjing pelacak K9 mengarah ke rumah pelaku AF yang juga kerabat korban. Penyelidikan mengarah ke dugaan kekerasan seksual. Pasalnya, anjing pelacak menumpukan celana dalam korban, sarung, bantal, koper, dan sandal korban di kamar pelaku. Yang ditemukan adalah pelecehan seksual. Seperti itu. Jadi di TKP kita sudah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya bantal, kemudian selimut, sarung, dan juga koper. Ada sandal juga, sandal korban. Kemudian ada celana korban juga itu yang ditemukan oleh anjing K9. Ada salah satu celana dalam juga. Saat ini masih kita amankan di Polres bersama terduga pelaku inisial A. Jenazah korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Polisi belum bisa menimbulkan penyebab kematian dan waktu pasti korban menghembuskan napas terakhir. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Terbukti mengkonsumsi sekaligus mengedarkan sabu, ASN Puskesmas Karimun, Jawa Jepara, Jawa Tengah diringkus polisi. Hal yang sama juga terjadi di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. 2 ASN Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diringkus polisi karena membawa sabu sebanyak 0,8 gram. TF 50 tahun tidak bisa berkutik saat aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Jepara tiba-tiba saja datang menggeledah rumahnya. Sudah lama polisi mencurigai oknum ASN yang bertugas di Puskesmas Karimun Jawa ini adalah pengguna narkoba. Benar saja, dari hasil penggeledahan, TF menyembunyikan 10 paket sabu seberat 3,13 gram lengkap dengan peralatan penghisap sabu. Tidak bisa mengelak, TF langsung diborgol untuk diseret ke kantor polisi. Setelah meringkus TF, polisi bergerak mengamankan MM. Tidak jauh berbeda dengan TF, pria 64 tahun ini juga sudah lama diintai polisi karena diduga mengkonsumsi narkoba. Benar saja, sama halnya dengan TF, nelayan asal Karimun Jawa ini juga terbukti tidak hanya menggunakan sabu, tetapi juga mengedarkan barang haram itu. Keduanya kini harus menghabiskan masa tua di penjara dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Utara. 2 oknum ASN yang bertugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Humbang Hasundutan juga ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu seberat 0,8 gram. Ketika ditangkap, BCS 40 tahun dan PS 39 tahun sempat mengelak, bahkan membuang paket sabu yang mereka bawa. Namun setelah didesak polisi, keduanya mengaku menyembunyikan paket sabu di dalam mobil dan di balik kaos kaki. Polisi juga menemukan seperangkat alat hisap sabu. Kasus ini masih dalam penyelidikan, namun kedua oknum ASN ini terpaksa tidak bisa bertugas untuk sementara waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah minibus di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terbakar. 2 penumpang sempat menyelamatkan diri, namun keduanya menderita luka bakar hingga 75%. Sebuah mobil minibus di Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terbakar. 2 penumpang mobil berhasil diselamatkan pengendara lain, namun keduanya mengalami luka bakar hingga 75%. Korban langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan. Menurut keterangan warga, sebelum mobil terbakar, mobil mengeluarkan suara ledakan dan langsung terbakar. Melihat kobaran api membakar mobil itu, pengendara yang melintas langsung menghubungi mobil pemadam kebakaran, namun karena api cepat membesar, seluruh badan mobil hangus terbakar. Ya, sementara ini masih dilakukan upaya penyelidikan intensif oleh Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Jadi mohon bersabar, mungkin rekan-rekan dari wartawan, sementara masih dilakukan pendalaman terkait penyebabnya. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya. Sementara kasus terbakarnya minibus tersebut masih dalam penyelidikan polisi dari Polres Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dalam rekaman video amatir warga, puluhan remaja terlibat aksi tawuran dan saling serang di Jalan Raya Bypass Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Di antaranya tampak ada yang menggunakan sepeda motor dan ada yang berlarian di jalan raya dengan menggunakan senjata tajam. Satu orang remaja tampak terjatuh dan dianiaya oleh sejumlah remaja lainnya dengan menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumah sakit dengan sejumlah luka sabetan di kepala dan badan. Korban diketahui bernama Wahyu, pelajar kelas 2 SMA, warga Gunung Pangilun, Kota Padang. Terjadi perkelahian yang melibatkan ada 2 kelompok pemuda di sana. Kemudian dari perkelahian tersebut kita ketahui dan dilaporkan bersama-sama bahwa terdapat korban 1 orang yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku dan memeriksa sejumlah saksi 7 orang remaja rekan korban yang ikut dalam aksi tawuran tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.